Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube Bang Irfan bersama saya Irfan Priyotomo. Dan ini adalah Hyundai Kona Electric generasi kedua yang varian Signature Long Range. Untuk harganya 590 juta rupiah per OTL Jakarta. Di atas ini ada penempatan LED DRL yang memanjang dari kiri ke kanan dengan motif pixel di tengahnya. Nah, di mana lampu utamanya? Berada di bawah sini yang menggunakan dua proyektor LED dengan lampu sein LED 3 bilah di bawahnya. Ada kondensor 6 titik, ada parametric pixel design di grill radiator sini dengan sensor radar. Dan ada kamera depan untuk kamera 360. Buat grill depannya sendiri tertutup rapat karena ini full electric. Dan ada port charging dengan model CCS Type 2. Buat pengisian ulang baterai dari kosong hingga penuh menggunakan AC standard charging hingga 7,7 kW dan waktu kurang lebih 6 jam. Sedangkan buat pengisian ulang baterai dari 10-80% menggunakan DC fast charging hingga 100 kW dalam waktu 38 menit. Serta dia juga memiliki fitur V2L hingga 3,6 kW khusus buat varian Signature. Selain sensor radar, juga ada kamera stereo di belakang kaca windshield depan buat fitur ADAS atau disebut juga dengan Hyundai Smart Sense. Nah, fitur ADAS yang tersedia buat varian Signature Long Range ini antara lain Smart Cruise Control with Stop and Go, Forward Collision Avoidance Assist with Junction Turning Function, Lane Following Assist, Lane Keeping Assist, dan lain-lain. Velgnya 19 inci two-tone polish dengan profil ban 235/45 ring 19. Bannya itu memakai Kumho. Yang depan memakai cakram dengan suspensi depan memakai MacPherson struts. Kaca spion warna body dengan lampu sein LED, kamera samping di bawahnya, dan indikator blind spot collision avoidance assist di dalamnya. Door handle warna body mode tarik dengan akses maki mode pencet di pintu pengemudi. Ada window line silver yang uniknya memanjang sampai ke bagasi belakang dan ada roofer berwarna hitam doff. Rem belakang memakai cakram juga dengan suspensi belakang memakai multi-link. Lanjut ke belakang, ada LED light bar yang memanjang dari kiri ke kanan dengan motif pixel, senada kayak di depan. Nah, di mana lampu belakangnya? Berada di bawah sini, senada kayak di depan yang menggunakan LED termasuk untuk lampu sein, kecuali untuk lampu mundur yang masih menggunakan halogen. Ada pakai sensor belakang 6 titik, reflektor dengan model pixel gini, dan fog lamp belakang di tengah bumper belakang. Serta tidak ada knalpot karena ini full electric. Ada kamera mundur yang posisinya simetris, lampu plat nomor halogen, wiper belakang, defogger belakang, high mount stop lamp LED, dan shark fin antena. Serta ini desain belakangnya secara overall. Oh iya, kalian bisa pilih opsi warna dual tone kayak gini untuk Hyundai Kona Electric biar menambah kesan cool faktornya. Oke, sekarang kita bahas powertrainnya. Di balik cover dengan tulisan EV, ada laci penyimpanan tertutup dengan cargo net dan lampu yang sudah LED. Untuk segi powertrain, Hyundai Kona Electric yang varian Signature Long Range memiliki baterai berkapasitas 66 kWh dengan output tenaga sebesar 215 TK dan torsi 255 Nm serta bisa menempuh hingga 549 km dalam sekali charge menurut pengetesan WLTP. Mobil ini diklaim bisa berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu 7,8 detik dengan top speed mencapai 172 km per jam. Ada mode ABS di belakang sini. Untuk lampu depan sudah dicat warna body. Begitu juga kap depannya lengkap dengan peredam serta sudah ditahan sama hidrolik di kedua sisi. Motor listrik ini disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi single gear reduction. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Untuk interior dominan warna hitam. Buat bahan door trim depannya menggunakan plastik keras, baik di atas maupun di bawah, soft touch kulit di tengah, dan soft touch di armrest. Di atas ada door handle silver. Sedangkan di tengah ada electric mirror dengan electric track dan auto folding.
pengunci pintu, power window yang auto hanya di kedua jendela depan, dan pengunci jendela. Serta di bawah ada speaker yang sudah pakai premium dari Bose, tempat botol, dan door pocket yang ada ambient light-nya. Ada body run corner elektrik di karpet depan, transmisi tentunya otomatis 2 pedal dengan footrest. Di sini ada kotak screen di balik cover ini, tombol untuk buka tutup pintu bagasi elektrik, electric park brake, stability control, dan tombol kosong. Kisahnya bisa dibuka tutup dan ada magnet untuk menempel sesuatu di sebelah kanan instrumen cluster. Untuk ban dashboard menggunakan plastik keras. Oke, sekarang kita kontak on ya. Tombol start stop berada di sebelah kiri setir sini. Instrumen cluster menggunakan full layar berukuran 12,3 inci dengan individual door warning. Untuk setirnya sendiri 3 palang yang diapisi kulit dengan sport grip di 10, 2, 8, dan 4. Dan ada 4 titik di tengah buat mouse course dari Hyundai sendiri. Correct me if I'm wrong ya. Untuk airbag ada 6, 2 di depan, 2 lagi di kiri kanan jok depan, dan 2 lagi di pilar yang memanjang. Di kemudi setir, yang jempol kiri untuk urusan cruise control yang sudah adaptif yang bisa kalian ubah jaraknya, on-off lane keeping assist, dan pengaturan MID. Ini sekarang berada di menu kompas, settings yang kalau ditahan tombol OK. Nah, tampilan pengaturannya ada di layar tengah. Dan yang terakhir ada informasi perjalanan yang isinya ada jarak tempuh, waktu berkendara, dan konsumsi listrik. Baik yang rata-rata maupun secara real time saat dalam perjalanan, setelah di recharge, dan setelah di set secara manual, serta ada TPMS. Sedangkan yang jempol kanan untuk urusan audio steering switch lengkap dengan Bluetooth telephony dan voice control. Di belakang kemudi setir, di sebelah kanan ada pedal shift untuk menurunkan efek regen braking, serta lampu sein dengan fitur one touch turn signal. Terintegrasi dengan lampu utama yang sudah auto dan fog lamp belakang. Sedangkan di sebelah kiri ada pedal shift untuk menaikkan efek regen braking, serta wiper yang sudah auto yang bisa diatur interval waktunya dan wiper belakang. Untuk pengaturan setir, knee tilt, dan teleskopik. Oh iya, di belakang setir di sebelah kanan bawah ada penempatan gear shifter seperti layaknya line-up Ioniq. Head unit sudah terintegrasi dengan layar sentuh berukuran 12,3 inci, mendukung navigasi, Apple CarPlay, Android Auto, over-the-air updates, dan bisa mengotak-atik fungsi mobilnya dengan pinta suara yang sudah bisa berbahasa Indonesia seperti pada mobil Wuling terbaru. Ini sekarang berada di main menu dengan 3 aplikasi yang berbeda, yaitu ada navigasi yang isinya bisa zoom in atau zoom out petanya, dan bisa set route guidance di sini. Ada media yang sekarang lagi dipilih Sound of Nature, yang bisa kalian pilih antara Autumn Sentiments, Summer Night's Rest, Warmth in Winter, Hamburgers of Spring, Meditasi, Rainy Day, Outer Space, dan lain-lain. Serta ada pilihan Bluetooth audio streaming dan USB. Ada menu EV yang isinya berkaitan dengan status baterai, bisa set route guidance ke stasiun pengisian ulang baterai terdekat, on-off utility mode, V2L, penggunaan listrik, dan riwayat efisiensi EV. Selain itu juga bisa set jadwal charging dan bisa pilih mode penguncian dari kabel pengisian dayanya. Lanjut, bisa pilih limitasi pengisian daya baterai menggunakan DC fast charging sampai berapa persen biar usia baterainya lebih awet. Bisa set V2L akan mati otomatis di berapa persentase baterainya biar bisa jalan pulang tanpa perlu di-charge di tengah perjalanan. Ada mode utilitas yang bisa menyala kelistrikan mobil yang diambil dari baterai 66 kWh sendiri, seperti head unit, AC, port USB, colokan listrik, dan lampu kabin saat parkir dengan waktu yang lama atau saat berkemah. Nah, mode utilitas ini aktif ketika mobilnya di posisi P atau status EV ready di instrumen cluster. Ada smart regeneration yang bisa kalian pilih seberapa kuat dari regen braking, dan suara beep kalau sudah dimulai proses pengisian daya. Ada kiblat, telepon, phone projection yang isinya bisa mengakses ke Apple CarPlay atau Android Auto, voice memo, cuaca, dan pengaturan yang isinya super lengkap.
Diawali dengan pengaturan kendaraan yang isinya ada driver assistance, yaitu ada driving safety, driving convenience, driver attention warning, leading vehicle departure alert, parking safety, mode berkendara, AC. Pengaturan lampu termasuk bisa ubah warna dari ambient light. Nah, ambient light-nya berada di dashboard, door trim, dan di konsol tengah. Serta warnanya bisa menyesuaikan tergantung drive mode. Selain itu, bisa pilih berapa ketukan dari one touch turn signal, welcome mirror yang otomatis spionnya terbuka buat menyambut kita, headlamp delay yang otomatis mati selama 15 detik setelah mobilnya dimatikan biar tidak kegelapan saat tiba di rumah, dan ada high beam assist yang bisa switch dari high beam ke low beam kalau ada kendaraan yang lewat berlawanan arah biar tidak kesilauan atau sebaliknya. Ada pengaturan pintu yang isinya kapan pintu terbuka atau terkunci secara otomatis, on-off powered rear hatch, bisa pilih kecepatan buka tutup pintu bagasinya, set ketinggian maksimal dari pintu bagasi, serta ada smart tailgate yang otomatis pintu bagasinya terbuka kalau kalian berdiri di belakang mobil selama beberapa detik kalau kuncinya dikantongin. Dan yang terakhir ada convenience yang isinya ada rear occupant alert yang bisa ngasih tahu ke kita kalau masih ada orang yang bergerak di bangku belakang kalau mobilnya terkunci dengan menyalakan lampu sein dan membunyikan klakson. Ada interval service dan bisa on-off wireless charging. Ada pengaturan EV tadi, pengaturan navigasi, pengaturan suara yang isinya ada dynamic speed compensation yang bisa menaikkan volume media kalau mobilnya makin kencang atau sebaliknya, mengatur balance fader, treble mid bass, suara panduan, suara dera radionya kayak gimana, suara peringatan dari driver assistance, dan lain-lain. Ada pengaturan koneksi perangkat, user profile, perintah suara, layout yang isinya bisa ubah style dari gauge clusternya. Ini sekarang lagi di mode modern yang penampilannya kayak gini. Ini yang mode simple. Dan ini yang mode klasik yang ada jarumnya seperti mobil jadul. Serta bisa ubah grafik stylenya seperti apa secara manual atau menyesuaikan dari drive mode. Ada screensaver dan split screen. Nah, ini aplikasi yang mendukung buat split screen. Ada pengaturan layar yang isinya bisa mengatur brightness dan layar tengah. Dan ada blue light filter juga biar mata kita tidak cepat lelah. Ada pengaturan tombol, cluster, blue link, dan umum yang isinya bisa melihat software update, memori internal yang tersisa, jam tanggal, bahasa, keyboard, satuan, opsi media, dan bisa reset ke pengaturan publik di sini. Di page kedua ada kalender, mode valet, melihat status mobilnya, notifikasi, dan user manual. Nah, kalau kalian swipe dari atas ke bawah ada quick control yang isinya bisa mematikan layar tengah, mengaktifkan split screen, mengatur brightness, variasi suara navigasi, dan ada mode senyap atau quiet mode yang bisa mematikan speaker belakang dan hanya mengeluarkan suara dari speaker depan, biar penumpang belakang tidak terganggu saat ketiduran. Ada kisi AC 2 biji di tengah dashboard dengan tombol hazard yang berkedip-kedip sesuai irama kalau dinyalakan. Volume dial, tombol shortcut ke home, navigasi, search, media, sync track, favorit, setup, dan daya untuk mengontrol layar tengah selain menggunakan touchscreen. AC sudah dual zone auto climate control. Jadi di sisi pengemudi maupun di sisi penumpang depan bisa set suhu AC-nya masing-masing. Paling dingin mencapai 17 derajat, sedangkan paling panas bisa mencapai 27 derajat. Serta memiliki alas semburan lengkap ke kaca depan untuk defogger depan, ada defogger belakang, dan bisa menyembuhkan AC-nya ke sisi driver saja untuk menghemat energi listrik. Di bawah sini ada port USB Type-C yang berubah fungsi. Ini sekarang lagi dipilih untuk charging only. Dan kalau kalian pencet tombol di sebelah kanannya, tada, maka dia berubah fungsi untuk charging dan sekaligus colokin ke head unit. Keren ya? Selain itu ada port USB Type-C lagi, tapi yang ini khusus buat charging, power outlet, dan Qi wireless charging. Ada kursi pemanas dan kursi pendingin 3 level, baik di sisi penumpang depan maupun di sisi pengemudi. Ada auto hold dari EPB-nya, tombol kosong, ada dial untuk mode berkendara, yaitu ada Eco, Normal, Sport, dan Snow.
Selain itu, ada parking sensor dan tombol untuk mengakses ke kamera 360 di layar tengah dengan 3D view yang bisa diputar-putar. Ada laci penyimpanan terbuka yang sangat besar yang digandakan sebagai cup holder kalau kalian pencet tombol di atas sini. Armrest untuk bangku depan menggunakan bahan soft touch. Di baliknya ada konsol tengah dua level, yaitu level atas yang bisa dilepas dan level bawah. Joknya kulit berwarna hitam dengan motif perforated di tengahnya karena ada kursi pendingin tadi dan ada 4 kotak atau pixel di backrest. Seatbelt untuk bangku depan dengan hair adjuster, near back di pilar B, hand grip model retract, sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan card holder, cermin dan lampu LED yang bisa dinyala matikan terpisah. Spion tengah sudah auto dimming. Di sini ada tombol SOS Emergency Assistance, tombol Blue Link, lampu baca LED kiri kanan untuk bangku depan, dan ada saklar untuk mengontrol sunroof. Tapi sayangnya ini yang mode biasa, bukan mode panoramik yang memanjang sampai ke belakang. Kalau sinar matahari tidak menaik ke dalam kabin, kalian bisa menutupnya dengan shade secara elektrik. Nah, sunroofnya bisa dibuka secara ventilasi, atau bisa dibuka tutup. Sun visor di sisi pengemudi lengkap juga dengan card holder, cermin dan lampu LED yang bisa dinyala matikan terpisah, dan bahkan sun visor di kedua sisi bisa di-extend kayak gini. Tapi di sisi pengemudi tidak kedapatan hand grip. Ada tweeter di pilar A, airbag di sisi penumpang depan, ada laci penyimpanan terbuka di atas glove box dengan ambient light. Ngomong-ngomong soal glove box, ini sudah adanya soft opening, serta ini layout dari door trim depannya. Oke, sekarang kita ke bangku belakang. Begitu saya nyalakan atau matikan mobilnya, maka ada animasi selamat datang atau selamat tinggal. Pengaturan jok pengemudinya elektrik, lengkap dengan lumbar support 2 arah. Door trim belakang senada kayak di pintu depan, termasuk ada bahan soft touch kulit di tengah dan soft touch di armrest. Di bawah ada speaker dan tempat botol, serta di atas ada power window yang sejajar armrest dan door handle silver. Duduk di bangku belakang dari Hyundai Kona Electric generasi kedua ini, saya tingginya 167 cm, untuk legroomnya ini cukup lega, tapi tidak selega BYD atau 3 atau Neta X. Sedangkan untuk headroomnya sangat memadai. Untuk ruang gerak-gerakin kaki di bawah jok pengemudinya sangat leluasa, serta bisa selonjoran kayak gini, dan paha saya tertopang dengan baik. Ada zipper pocket mode jaring di belakang jok depan di kedua sisi, lengkap dengan cekungan untuk memaksimalkan legroom untuk penumpang belakang. Ada ventilasi AC 2 biji buat penumpang belakang, dan di bawah sini ada colokan listrik hingga maksimal 4 kW buat fitur vehicle to load dengan penutup kalau tidak dipakai, serta ada 2 port USB Type-C untuk charging. Nice, jadi kalian tidak perlu berantem sama penumpang lain untuk ngecharge gadget. Penggat depan tapi ada tonjolannya, meskipun tidak terlalu tinggi sih alias hampir rata. Dan ada bodiran Kona elektrik di kapep belakang. Di atas sini ada lampu kabin belakang LED, hanggar belakang mode retract di kiri kanannya. Tapi khusus di sebelah kanan ada kait. Seatbelt untuk bangku belakang sudah ditutup cover ya. Headrest tiga-tiganya disebut buat penumpang belakang, termasuk untuk penumpang tengah, dan juga kedapatan seatbelt 3 titik semua. Ada armrest untuk penumpang belakang dengan kombinasi 2 cup holder. Selain itu, ada isofix untuk jok belakang serta memiliki lipatan 60-40 dan ini bisa diubahkan untuk memaksimalkan kenyamanan. Untuk melipat jok belakang, tinggal tarik tuas di sebelah headrest. Ini yang versi 40-nya di sebelah kanan. Pelipatan jok belakangnya rata lantai sampai bagasi.
Untuk membuka pintu bagasi elektrik, saya menggunakan smart tailgate atau tombol di kabin pengemudi, tinggal pencet tombol elektris di pintu bagasi. Buat kapasitas bagasi dari Hyundai Kona Electric ini terlihat cukup besar, ya anpalah sama Omoda E5, tapi ini lebih sempit dibanding BYD atau 3 dan Neta X. Kalau mau menambah uang bagasi lagi, kalian bisa melepas cargo cover dan melipat jok belakangnya yang sudah ditunjukin tadi. Di sebelah kiri bagasi ada lampu bagasi halogen, kait, dan laci penyimpanan. Sedangkan di sebelah kanan bagasi ada subwoofer dan kait. Serta di bawah tab bagasi, ada ruang penyimpanan rahasia yang sangat besar. Nah, lantai bagasinya bisa diatur ketinggiannya. Ini sekarang berada di posisi yang tinggi. Kalau ini, posisinya yang rendah buat menaruh bagasi yang lebih tinggi. Pelipatan jok belakangnya tetap rata sampai bagasi, meskipun lantai bagasinya di set yang paling rendah. Untuk menutup pintu bagasi, tinggal pencet tombol ini. Buat pelipatan jok belakang di sebelah kiri yang versi 60-nya. Ada akses maki mode pencet di pintu penumpang depan. Serta di layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oh iya, untuk layar tengah dan layar instrumen customnya menyatu dengan satu frame gini, seperti layaknya mobil mewah. Pengaturan jok penumpang depannya elektrik juga, tapi minus head adjuster dan lomba support seperti yang ada di jok pengemudi. Untuk Hyundai Kona Electric generasi kedua ini dirakit langsung di Indonesia, alias CKD. Mantap! Oke, sekian dulu reviewnya tentang Hyundai Kona Electric generasi kedua yang varian Signature Long Range. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahannya. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini. Komen di bawah dan subscribe channel Bang Ivan kalau belum, serta nyalakan notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video review mobil atau gadget terbaru di channel ini. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.